Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu dinten Senin kaping 1 Maret 2020 hiji urang diajar bahasa Sunda. Sok mangga geura siapkeun buku paket nanya. Oke, siap ya nak. Hari ini hari Senin kita belajar tentang bahasa Sunda lagi, masih di bab 6 materi aksara gede. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Sudah siap untuk belajar bahasa Sunda? Coba dibuka buku paket halaman 73. Nah, kita akan belajar tentang aksara gede. Aksara gede adalah huruf besar atau huruf kapital. Nah, aksara gede atau huruf kapital sok digunakan pikeun 3 hal. Jadi, penulisan huruf besar itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, ngamimitian nulis nami jalmi. Artinya memulai penulisan nama orang. Hurufnya itu huruf awalnya itu harus huruf besar. Jadi menulis nama orang, huruf pertamanya itu harus huruf besar. Contoh di sini Asep. Nih, pada nama orang Asep ini yang pertama penulisannya huruf kecil semua. Itu kurang tepat. Seharusnya Asep, huruf A-nya itu huruf besar. Seperti di sini tanda merah pada huruf A, huruf besar. Dan yang kedua, ngamimitian nulis kalimah. Artinya memulai menulis kalimah. Jadi pada awal kalimat kalian huruf pertamanya itu harus huruf besar. Kalau menulis kalimat atau menulis cerita, huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf besar. Nih, ada contoh di sini, ma nuju kulem. Semuanya menggunakan huruf kecil. Itu salah. Seharusnya menuju kulem, huruf E-nya itu huruf besar karena huruf E berada di awal kalimat. Jadi entah itu mau kalimat ataupun cerita, penulisannya huruf pertamanya itu harus huruf besar. Bisa dipahami nak? Sekarang yang ketiga, ngamimitian nulis nami tempat. Artinya memulai penulisan nama tempat atau nama kota. Nah, jadi kalau kalian menulis nama kota, huruf pertamanya itu harus huruf besar. Contoh di sini, kota Sumedang. Berarti huruf S-nya itu harus huruf besar. Karena ini adalah nama kota. Sampai sini bisa dipahami ya. Penulisan huruf besar itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, menulis nama orang. Jadi huruf pertamanya harus huruf besar. Terus menulis awal kalimat. Huruf pertamanya harus huruf besar juga. Dan yang ketiga, menulis nama tempat atau nama kota. Huruf pertamanya harus huruf besar. Bisa dipahami? Coba lihat buku paket halaman 73. Nah, ada 2 kalimat ya.
Coba kita lihat kalimat pertama. Bandung heurin ku tangtung. Itu menggunakan huruf kecil semua ya. Dan itu kurang tepat. Seharusnya Bandung heurin ku tangtung, huruf B-nya itu harus huruf besar. Kenapa huruf B-nya itu harus huruf besar? Karena yang pertama ada di awal kalimat. Nah, kan awal kalimat menggunakan huruf besar ya, huruf pertamanya. Alasan yang kedua karena ini merupakan nama tempat. Jadi harus huruf besar huruf pertamanya itu. Huruf B-nya huruf besar seperti warna merah di layar ini ya. Nah, kalimat yang kedua, Jawa Barat ibu kotana Bandung. Di sini kurang tepat penulisannya karena menggunakan huruf kecil semua. Seharusnya Jawa Barat ibu kotana Bandung. Nah, Jawa Barat di sini huruf J dan B-nya itu huruf besar. Karena apa? Karena ini awal kalimat dan juga nama tempat. Jadi hurufnya itu harus huruf besar. Terus di sini ada kata Bandung. Kenapa di sini huruf B-nya besar? Karena merupakan nama kota. Jadi kalau nama kota itu huruf pertamanya harus besar. Seperti itu ya nak. Bisa dipahami? Coba sekarang lihat latihannya. Nih. Latihan soal halaman 73. Nih. Ira keur nyieun sajak Sunda, temana kaendahan alam. Nah, Ira sedang membuat puisi Sunda, temanya adalah keindahan alam. Di sini penulisannya salah karena menggunakan huruf kecil semua. Seharusnya Ira keur nyieun sajak Sunda, temana kaendahan alam. Coba lihat warna merah di layar. Ada pada huruf apa? Ya, ini huruf warna merahnya ada pada huruf I dan S pada kata Ira. Nah, Ira, I-nya huruf besar karena berada di awal kalimat dan juga nama orang. Jadi harus huruf pertamanya harus huruf besar. Sunda nih, sajak Sunda. Sunda, S-nya itu huruf besar. Karena apa? Karena Sunda merupakan juga nama nama tempat lah bisa dibilang ya. Jadi Sundanya S-nya huruf besar. Coba lihat lagi. Kalimat nomor 2. Ieu masjid sok digunakeun ku jarumaahan. Masjid ini suka digunakan untuk Jumatan. Nah, penulisannya kecil semua ya. Kalian benerin. Nah, sehingga seperti ini. Ieu masjid sok digunakeun ku jarumaahan. Huruf I-nya dirubah menjadi huruf besar. Karena apa? Karena di sini posisinya adalah awal kalimat. Jadi huruf pertamanya itu harus huruf besar. Cuma huruf I aja yang awal kalimat. Lanjut nomor 3. Pamandangan di Cilaut eureun kacida endahna. Pemandangan di Cilaut sungguh sangat indah. Nah, yang harus dirubah itu yang mana kira-kira? Huruf apa yang harus dirubah menjadi ke huruf besar? Ya, nih coba lihat. Pemandangan di Cilaut. Nah, huruf P pada kata pemandangan harus huruf besar karena di sini merupakan awal kalimat. Awal kalimat itu huruf pertamanya harus besar. Cilaut. Nah, Cilaut kenapa huruf C-nya besar? Karena merupakan
nama tempat atau nama kota. Jadi huruf C-nya besar. Seperti itu. Untuk nomor 4 sampai nomor 10, kalian lanjutkan ya latihannya. Nah, jadi tugasnya hari ini kalian merubah merubah mana yang harus menggunakan huruf besar. Karena di sini kan nomor 4 sampai 10 di halaman 73 itu kalimatnya menggunakan huruf kecil semua. Kalian rubah mana yang harus menggunakan huruf besar, mana yang harus menggunakan huruf kecil. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau huruf besar itu digunakan untuk satu, penulisan nama orang. Huruf pertamanya harus besar. Yang kedua, penulisan awal kalimat. Jadi kalau awal kalimat huruf pertamanya besar juga. Yang ketiga, penulisan huruf besar itu untuk menulis nama tempat atau nama kota. Nah, jadi kalau walaupun itu ada di tengah kalimat, tapi itu termasuk ke dalam nama kota, huruf pertamanya harus huruf besar. Misalkan Bandung. Walaupun nih Bandung itu misalkan ada di tengah-tengah kalimat, tetap huruf B-nya itu harus huruf besar. Jadi sekali lagi kalian merubah mana yang menggunakan huruf besar dan mana yang harus menggunakan huruf kecil. Bisa dipahami? Nah, mungkin untuk pemberian materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Seperti biasa, setoran tugasnya difotoin saja. Paling lambat hari Sabtu ya, pukul 12 siang. Terima kasih untuk segala partisipasinya, untuk segala kerjasamanya, dan untuk segala perhatiannya. Semoga kita secepatnya bisa bertatap muka di sekolah ya. Semangat terus PJJ-nya. Jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh iya, apabila ada yang kurang dipahami bisa langsung japri Ibu ya. Untuk minggu depan ya, hari Senin depan tanggal berapa ya? Nah, tanggal 8 kalau nggak salah. Pokoknya minggu depan hari Senin ya, tanggal 8 Maret, insya Allah kita akan melaksanakan PH bab 6. Tolong dipelajari lagi ya bab 6-nya. Senin depan kita akan PH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tetap semangat.